Halo, saya Jimmy Untoro, hari ini dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Saya kehadiran seorang wanita listrik asal Semarang yang telah menerangi ratusan desa. Bersama suaminya, Bapak Iskandar, mereka membangun IBK, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, sebagai wadah bagi konservasi energi seperti pembangunan mikrohidro di berbagai desa tertinggal tanpa listrik, serta membangun banyak patriot energi di berbagai desa. Beliau menyandang banyak sekali gelar yang mengharumkan, guys. One of the 99 most powerful women in Asia. One of 22 influential Muslims scientists and one of 500 influential Muslims. You know what? Bahkan namanya disebut Barack Obama sebagai wanita pembangkit listrik. Ini dia Satu Cerita untuk Indonesia. Untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, Anda sebenarnya tidak harus menjadi orang yang paling pinter. Sebenarnya hal-hal biasa, tapi dilakukan dengan hati yang luar biasa, itulah yang membuat karya-karya Anda menjadi sangat luar biasa. Saya berada di kantor BRIN, sebuah kantor yang baru diresmikan tahun yang lalu sebagai Badan Riset Inovasi Nasional. Dan ada seorang tokoh yang luar biasa yang hari ini saya ingin ajak untuk Anda berjumpa dengan beliau, Ibu Tri Mumpuni, seorang wanita yang sudah hampir 30 tahun berkarya terus membuat setiap desa bisa mengalami desa yang berkemandirian, desa yang terdepan, bahkan setiap desa yang ada kegelapan pun diterangi oleh beliau. Dan beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa yang hari ini menemani kita bersama-sama dalam Satu Cerita untuk Indonesia, Ibu Tri Mumpuni. Ibu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Jimmy. Apa kabar sekali, Bu? Sehat. Terima kasih ya sudah jauh-jauh datang ke kantor kita. Ini Bu Puni waktu yang sangat padat, singkat, tapi kita diberikan waktu yang sangat luar biasa untuk membicarakan tentang Satu Cerita untuk Indonesia. Bu Puni, BRIN, kita ada di kantor BRIN ini yang istimewa. Selamat nih Bu, untuk tahun yang lalu sudah diangkat oleh Bapak Jokowi untuk sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin bisa ceritakan sedikit Bu, profil daripada Bu Puni sendiri sampai berada di tempat ini, Bu. Terima kasih Pak. Kalau saya itu percaya ya, hidup itu it's just like a flow, mengalir. Saya nggak pernah punya mimpi apapun, apalagi sampai masuk ke sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diisi oleh para PhD, profesor, segala macam. Saya ini apa gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa dimanapun kita berada, itu seperti destiny. Jadi ini kata Allah, udahlah emang kamu harus di situ gitu. Mungkin memberi warna apa yang saya juga belum tahu sampai sekarang, karena kita masih terus berusaha mencari bentuk yang terbaik di masa transisi ini. Bagaimana sebetulnya hasil-hasil riset dan inovasi bangsa Indonesia ini, anak-anak hebat ini betul-betul bisa memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Saya pikir jelas banget message dari Bapak Presiden adalah kalau kita mampu ya menemukan apapun, berinovasi tentang apapun, seyogyanya itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat bangsa Indonesia in general. Bu Puni ini luar biasa, seorang tokoh menurut saya sebagai hero pahlawan, khususnya daripada gender wanita yang sangat dahsyat untuk mengusahakan desa demi desa di seluruh Indonesia ini tidak ada kegelapan lagi. Bu Puni, yuk kita lihat bersama-sama, ceritakan tentang apa yang terjadi di dalam proses sampai Ibu bisa menjadi wanita atau manusia listrik ini, Bu.
dengan gembira karena Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini. IBK ada di Sumba sejak tahun 1999. Waktu itu kita datang karena melihat begitu gersangnya pulau ini dan begitu menderitanya masyarakat untuk dapat akses air bersih. Ternyata yang kita temukan adalah Sumba itu sebenarnya subur karena banyak sekali sungai-sungai, tapi sungainya itu ada di lembah. Sebagai masyarakat, mereka itu selalu menempati di bukit-bukit, di atas bukit gitu, sehingga akses kepada air bersih itu jauh sekali. Pada tahun 2011 IBK membangun sebuah pembangkit listrik sekitar 3 km dari Kamanggi kalau ditarik garis lurus. Nah, dengan kapasitas 37 kW itu bisa melistriki seluruh desa. Bahkan masih ada sisa. Pada tahun 2013 kami membangun pembangkit listrik tenaga angin 100 unit kita pasang, tidak hanya di Kecamatan Kahongeti, tapi juga kita sudah merambah ke kecamatan tetangganya, yaitu Kecamatan Pandawai di Kampung Tanah Rara. 2014 kami membangun pembangkit kecil Laau untuk satu kampung di Desa Lembonga, masih di Kecamatan Kahongeti. Pada tahun 2017 kemarin kita membangun 2 pembangkit yang bisa melistriki wilayah cukup besar, di mana satu di Kampung Kalilang, di daerah Kalilang, di Desa Persiapan Madutolo, masih Kecamatan Kahongeti, yang kapasitasnya 65 kW, di mana pembangkit ini bisa melistriki 4 desa di bagian atas dari Kecamatan Kahongeti, yaitu Desa Persiapan Madutolo, Desa Gambata Bundung, Desa Maurumba, dan Desa Meurumba. Bagi IBK sendiri sebetulnya membangun listrik atau menaikkan air bersih itu hanyalah sebuah alat atau trigger untuk kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya listrik ini banyak usaha-usaha produktif yang juga mulai berkembang, tidak hanya di Desa Kamanggi tapi juga di desa-desa sekitarnya, di mana malam hari waktu masyarakat untuk berdiskusi jadi lebih banyak, terus mereka punya waktu untuk melakukan kegiatan produktif yang bisa menambah income mereka. Mereka juga bisa menenun, baik itu kain maupun menganyam tikar, matras. Dengan adanya listrik sudah dibangun ini, IBK juga membangun sebuah industri kecil, gedung industri kecil yang harapannya bisa menjadi pusat industri untuk memproses produk-produk lokal dari Kamanggi maupun Kecamatan Kahongeti ini, seperti ada mete, ada gadung, ada buah sukun, produk-produk yang lainnya, supaya ada nilai tambah yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat lokal, oleh masyarakat setempat. Jadi harapannya produk tersebut nantinya dijual itu sudah dalam produk jadi. Jadi sebetulnya kalau kita ingin membangun sebuah daerah, ya, itu memang harus tahu benar bagaimana masyarakatnya, kulturnya seperti apa,
dan perubahan mental model atau mindset ini harus kita ikuti, kita dampingi, kita harus yakin bahwa perubahan itu betul-betul perubahan yang membuat masyarakat hidupnya lebih makmur. Bukan menjadi masyarakat yang konsumtif, tapi juga menjadi masyarakat yang produktif. Sehingga keseimbangan alam dan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu betul-betul bisa menjamin keberlanjutan dari sebuah proses itu sendiri. Karena kalau kita hanya bicara membangun tanpa memikirkan carrying capacity, agak repot juga. Karena membangun itu harus berdasarkan daya dukung alam. Dan di Kamanggi inilah kita berhasil menciptakan model itu. Sekali lagi, kalau kita bicara Sumba, IBK, kita harus bicara membangun dengan energi baru terbarukan. Sumba Timur keren, energi terbarukan jaya. Energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Electricity is the backbone of economic development. Omong kosong bicara membangun Indonesia secara ekonomi, tapi kalau energi saja sebagai tulang punggungnya tidak disediakan. Dan karena itu saya committed harus ya sudahlah, hidup kita kita dedikasikan untuk membangun listrik desa dengan tenaga mikrohidro. Dan mikrohidro itu Pak, dibilang high technology tapi user friendly, as simple as people can see and learn. Karena apa? Mikrohidro itu hanya memanfaatkan. Ya. Jadi ada namanya sungai kan pasti dari atas ke bawah. Air itu mengalirnya kan begitu gitu ya. Nah, kita dengan kondisi tinggi yang sama, kita tarik garis untuk dipertahankan di dalam level yang sama, tetapi air sungainya kita biarkan terus ke bawah. Nah, flow air ini melalui open channel nanti sampai ada ketinggian tertentu yang bisa menggerakkan turbin yang kita sebut energi kinetik menjadi energi mekanik gitu. Disitulah ada pipa pesat atau penstock. Setelah air itu kita taruh di bak kita bilangnya bak pengendap, karena biar kotorannya diendapkan segala macam lumpur lah gitu ya. Nanti ada bak penenang. Setelah di bak penenang atau settling basin gitu ya, itu kemudian akan kita tembakkan air itu, membuat turbin itu berputar di powerhouse, di rumah turbin. Setelah berputar, kemudian kita connect ke generator. Jadilah listrik dikontrol. Makanya ada electronic load controller gitu ya. Kalau sudah agak canggih gitu. Kalau yang paling simple sederhana namanya IGC, ya, induction as generator gitu. Jadi kalau orang nyolokin listrik gitu, kabel gitu di listrik, dapat air, ini lain ceritanya. Justru kita memanfaatkan air itu, jadilah listrik. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit, bukan it's not skyrocketing. Jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Mungkin Anda semua penasaran apa yang dikerjakan. Yuk kita akan jalan-jalan ke Subang, tempat Ibu dan Bapak mengembangkan sebuah pelayanan yang menerangi desa-desa yang ada di Indonesia. Siapa tahu Anda juga terpanggil bisa menjadi mitra bersama-sama. Yuk check it out apa yang dikerjakan oleh Bu Puni. Ya, hari yang indah, saat ini saya berada di tempat yang sangat luar biasa indahnya, yaitu IBK Farm. Di tempat inilah ya, karya-karya anak bangsa mempersiapkan interaksi, memikirkan, dan sekaligus mengutus patriot-patriot, pahlawan-pahlawan untuk mengubah desa-desa menjadi sustainable dan juga menjadi sejahtera. Terima kasih nih Bu Puni untuk waktunya yang sama-sama, Pak sangat Jimmy. berharga dan Selamat diberikan datang. untuk
Satu cerita untuk Indonesia. Bu Puni, saya juga mau kenalan nih. Man behind the success of every woman. Ya, Bu. Behind the successful Women is is, always stressful husband. Ya. Saya dengar di sini Ibu Puni sama Bapak yang punya ide, punya visi, misi mengembangkan IBK ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, kita ingin apa ya yang bisa kita kontribusikan, karena saya merasa Tuhan itu memberi kita privilege yang luar biasa. Kan nggak semua orang ya Pak, Iya. kehidupan seperti yang Pak Jimmy alami, seperti yang saya alami, yang relatifly untuk makan 3 kali sehari nggak usah pusing. Karena di luar sana masih terlalu banyak orang harus sacrifice hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk hidup tentram, untuk hidup tenang di alam yang secantik ini gitu ya. Kan banyak juga yang mereka harus tinggal nggak punya pilihan di lingkungan yang sangat dusty, polluted, terus mungkin bau nggak enak kalau banyak sampah gitu. Sementara nikmat Allah mana lagi yang tidak kau dustakan gitu ya. Artinya cara kita bersyukur dengan Tuhan, ya kita harus doing something great for other people. Itu yang menurut saya membuat saya sama suami saya, udahlah apa yang mau kita lakukan ya hidup ini, udahlah pokoknya berbuat yang terbaik, bisa berbagi lebih banyak, bisa ngajak teman-teman untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan gitu. Cara itu ya selalu saya bilang kepada Pak Jimmy bahwa kalau setiap individu seperti saya, Pak Jimmy dan teman-teman lain yang hidupnya diberi rahmat oleh Tuhan, berlebih gitu ya, kita bisa sharing, nggak akan ada kemiskinan Pak. Amin. Saya yakin Bu, ya setuju. Let's do something. Makanya peranan IBK ini sangat penting sekali ya Bu ya, untuk membuat desa-desa di Indonesia boleh sejahtera. Iya, tetapi tidak hanya IBK, karena IBK juga disupport oleh banyak pihak yang they have their heart untuk mensupport IBK tetap bisa melakukan hal-hal baik. Nah, saya mau memperkenalkan ini. Selamat siang Pak Is, Pak Iskandar. Ini kenalkan. Assalamualaikum Pak, silakan. terima kasih. Wah, Silahkan, saya barusan metik di situ. ini anggurnya sini Bu, dari Subang ya Pak Is? Maksudnya organik. Organik. Maksudnya. Tapi sekarang half Come on guys, Maksudnya taste organik. it. Ya, aku mau nyoba. Seger. Mau dipetikin lagi Bapak? Coba nanti. Ini saya melakukan ini karena saya pengangguran Pak. Wah, Ya. Membuat anggur karena saya pengangguran. Jadi pengangguran itu artinya membuat anggur. membuat anggur. Pak Iskandar, hanya orang sejahtera yang bisa membuat anggur. Saya dulu di Fresno, itu kebun anggurnya luas sekali. The whole kota, the whole city. Bahkan kampus kami memproduksi anggur. Ini dari sini langsung ya, organik ya Pak? Hopefully Pak. Tapi berhubung ada sesuatu hal, bos saya tanam mawar. Waduh. Ada. Tapi one day akan saya jadikan organik, tenang saja. Karena saya pikir mawarnya berkembang for some purpose gitu. Kemarin saya kasih ini flower booster. Itu consider unorganic. Tapi ya nanti kalau itu sudah bisa saya lewati, hopefully ini menjadi 100% organik. Ini mungkin 80% organik. Jadi anggur di tengah mawar Pak Iskandar? Atau bukan mawar yang berduri, mawar yang berisi anggur-anggur? Tapi tetap berduri kok. Bapak tadi disebutkan nggak bahwa behind the successful woman there is a stressed husband. Wah. Iya. Diulang-ulang, kalau diulang-ulang, it's become a wish. Saya nggak mau dia stres. Tinggal sini nggak bakalan stres lah Pak Is ya. Saya lihat tempat yang begitu nyaman, indah. Saya lihat tempat ini juga bisa untuk wedding party loh. Di tengah-tengah ini. Sudah, Pak. Gitu ya? Anak saya yang pertama wedding partinya di sini. Jadi Ini seperti sangat spesial. semua makan di dalam koridor ini, memanjang tapi Jadi Iya, pengantin yang jalan ke Iya. ini masing-masing. pengantin yang jalan ke. Terus ijabnya di rumah joglo yang kita buat Nanti. nanti Bapak saya ajak ke sana ke rumah Iya, joglo di iya. mana waktu itu terjadi ijab kabul di situ. Wow. Iya. Saya persilahkan Bapak untuk ini. Ya, mari kita ngobrol-ngobrol di tempatnya Pak Is dan Ibu Puni. Bagaimana perkembangan IBK ini. Satu cerita untuk Indonesia. Ini tempat yang sangat indah. Anda udah lihat tadi, tempatnya adem, cantik, dan penuh dengan bunga mawar. Terima kasih untuk Bu Puni dan Pak Iskandar yang sekaligus
menyiapkan makanan favorit yang luar biasa. Tradisional. Semuanya nggak organik kan ya Pak? Insya Allah semuanya paling nggak sedikit lebih organik. Tapi saya izin dulu nih Pak, untung nggak ada nasinya. Takutnya kalau nasinya satu ketinggalan di Ya, 7,5 ton. Nanti cerita ya Pak Iskandar ya. Bu Boni, Pak Iskandar, gimana sih ceritanya kok bisa punya IBK Farm yang begitu indah dengan tatanan yang sangat rapi sekali nih? Mungkin Pak Is yang menjawab, tapi saya memberi prolog dulu. Iya. Kalau mau sesuatu indah di dunia ini harus ada sentuhan perempuan. Silahkan Pak Is yang meneruskan. Jadi IBK itu sebetulnya didirikannya tahun 93. Dan tujuan waktu itu adalah memberdayakan masyarakat desa. Jadi pada saat kita kantornya masih di kota, ya agak merasa bersalah juga. Ngomong pembangunan desa kok kantornya di kota. Nah, oleh sebab itu kita pindah ke sini. Tapi barangkali masih 2005 aku ingat. 2005 masih 2005, ya. Tapi belum seperti ini Pak, belum seperti ini. Jadi belum ada anggur, belum ada mawar. Anggur dan mawar itu kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lalu. Sejak COVID lah pokoknya. Sejak COVID, waktu kita nggak boleh kemana-mana. Jadi 17 tahun ya, di tempat ini ya, 2005 sekarang. Enggak. Oh ya, kalau di sini 17 tahun. Tapi IBK sendiri sebetulnya dari tahun 92. Wow. Terus selain itu kita juga ada tempat pelatihan, eksekusi aktivitas kita ya di sini Pak. Iya. Waktu di BRIN ya, Bu Boni kita berbicara juga konsep-konsep IBK ini yang saya lihat sedikit berbeda, bahkan mempunyai satu pemikiran filosofi yang sangat tepat, kerakyatan. Artinya tinggal di sana live in, bahkan sampai 1 tahun ya. Bu Boni atau Pak Iskandar bisa menceritakan nggak konsep IBK dari live in sampai mengembangkan desa itu bisa mandiri atau sustainable? Nah, mungkin nanti Pak Is akan menambahi. Tapi sebelumnya saya buka ini dulu ya. Terus apakah boleh dimakan? Ini kan monggo tamunya. Monggo silakan ini. Mau tempe dulu, mau ini dulu ya. Makanan favorit saya nih guys. Makasih Pak Iskandar, Bu Boni ini. Monggo silahkan sambil cerita pun. Ya, oke. Jadi kita itu ingin ada sebuah konsep dari dulu yang kita pikirkan, itu demokratisasi energi, Pak. Kalau sudah bicara demokratisasi energi, kita nanti terus terang akan bermuara kepada demokratisasi ekonomi dan demokratis politik itu pasti dengan sendirinya akan terjadi. Nggak kebalik kayak sekarang itu. Demokratisasi politik, kemudian yang lainnya nggak tercapai gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan demokratisasi energi yang kita harapkan? Itu memberi space kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyediakan energinya sendiri. Oleh karena itu, well, by all means gitu ya, kita selalu berusaha untuk terus membuat si orang-orang di desa ini betul-betul bisa paham apa itu yang dimaksud dengan pembangunan berbasis masyarakat, ya, berada di sepatunya rakyat. Itulah peran dari si intelektual yang dididik oleh Pak Iskandar itu, intelektual muda gitu. Jadi silahkan kamu meneruskan. Jadi kurang lebih tinggal di sana hampir 1 tahun ya. Betul Bu Boni, Pak Iskandar setahun ya. Bisa ceritakan singkat nggak Pak Iskandar, setahun itu prosesnya apa yang terjadi atau yang harus dihadapi? 4 kompetensi. Ada 4 Pak. Iya. Jadi Pak, tugas seseorang yang ditempatkan di desa itu ada 4. Pertama, dia melakukan pemetaan dulu. Pemetaan itu ada 3. Pemetaan sosial, spasial, sama sektoral. Saya nggak akan jelasin detail Pak nanti. Setelah itu, mereka harus dalam tanda petik membentuk organisasi di desa. Dengan data dari peta tadi, sosial, spasial, sektoral, itu mereka membentuk organisasi desa. Setelah membentuk organisasi desa, maka yang dilakukan adalah kesepakatan kita mau membuat apa. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur partisipatif.
mereka harus menjadi dalam tanda petik semacam trigger atau semacam pionir untuk membangun fasilitas partisipatif. Mau air bersih, mau listrik, mau telekomunikasi, kesehatan, jalan, anything. Yang keempat, yang terakhir, membantu kewirausahaan sosial di desa. 4 itu. Dan saya yakin Pak, dari pengalaman selama ini, dapat 2 aja Pak, organisasi baik, peta desa atau sistem informasi desa sudah baik, itu sudah jempolan. Organisasi tambah jempol. Ya gitu kira-kira Pak, 4. Jadi Bu Puni, Pak Iskandar, jadi setelah mengirim kurang lebih selama pengalaman hampir 30 tahun dengan IBK-nya ini, bagaimana membangun desa demi desa ya, dan saya melihat begitu banyak award yang diberikan untuk Bu Puni sendiri. Ada kesan-kesan tersendiri nggak Ibu Puni atau Pak Iskandar dari pengalaman melakukan pelayanannya di IBK ini, Bu? Begini Pak, melayani orang yang lebih tidak beruntung dari diri kita, itu membawa kebahagiaan sendiri yang tidak dapat dinilai oleh rupiah. Jadi bagaimana kesan-kesan, maka saya barangkali hanya bisa mengatakan rasain sendiri dulu deh. Nanti, karena ini masalah rasa Pak, rasa itu nggak bisa dibayangkan. Tapi begitu nanti sudah kita lakukan dengan ikhlas, pasti Tuhan berkati itu Pak. Dan itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, apalagi dinilai dengan uang. Nih, monggo, silakan. Kalau aku melihatnya ya, sharing is actually the ultimate happiness. Wow. Jadi kalau orang mencari kebahagiaan di mana? Ya saya bilang, if you can share the happiness to other people, itu sebetulnya Anda mendapatkan kebahagiaan untuk diri Anda sendiri. Kuncinya di situ. Jadi selama ini yang kita lakukan, membahagiakan orang segala macam, itu sebetulnya bukan membahagiakan orang, just to make ourselves happy gitu loh. Jadi seneng banget kalau di kota kita melihat ya, orang-orang sibuk mencari entertainment to make them happy, ya nggak apa-apa gitu ya, saya seneng aja. Tapi saya lebih seneng kalau berada di desa, terus kemudian melihat mereka itu menyaksikan listrik yang baru dikasih gitu ya, maghrib-maghrib toto terang benderang, terus mukanya bling-bling bersinar, teriak. Kalau di daerah-daerah muslim tuh Allahu Akbar gitu, daerah yang non muslim dia teriak puji Tuhan gitu. Teriakan mereka itu is the best, the ultimate happiness yang bisa kita rasakan as a human being. Bisa ngerasa, oh ini ya sebetulnya makna pencarian dalam hidup kita itu gitu. No matter what gitu ya, kalau kita bisa membuat orang lain bahagia itu ya disitulah happiness. Menurut saya itu Pak. Saya ingat ada seorang berkata bahwa dunia orang yang suka memberi akan dibuat besar, dan besar pengaruhnya. Dan ini satu konsep filosofi yang luar biasa indahnya yang setiap kita bisa teladani dan bisa ikutin nih Bu Puni, Pak Iskandar. Bu Puni bisa cerita sedikit nggak gimana sih pengalamannya kok waktu di BRIN juga cerita kok bisa sampai namanya disebut Obama. Di YouTube banyak, wah nama Bu Puni disebut oleh Barack Obama. Itu kan kejadian April ya. Bulan Maret ada rombongan dari Amerika datang, terus saya diundang di jamu makan malam sama rombongan Amerika itu. Mereka tuh bilang, what is the technology that we can bring for Indonesia gitu loh. Ya waktu itu kan masih ramai soal energi dan sebagainya. Saya dengarkan pejabat kita tuh ngomong energi yang tinggi-tinggi, terus ngomong triliunan gitu kan. Terus ada juga para pengusaha tentunya ya. Saya tuh bingung gitu. Terus akhirnya saya ngomong, saya beranikan diri. I'm really sorry.
Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu cerita untuk Indonesia.